ketemu lagi di Metal Genting, yaitu media digital untuk mencegah stunting. Saya sekarang dengan Bapak Khoirudin dari KUA Kecamatan Wungu. Kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana pencegahan stunting di Kecamatan Wungu. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. 2021 itu BKKBN menjalin MOU dengan Kemenak untuk penanganan stunting. Apakah di Kecamatan Wungu sudah berjalan penanganan stuntingnya untuk KUA seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Menindaklanjuti daripada MOU di tingkat wilayah atau di tingkat kecamatan, kita sebenarnya sudah menindaklanjuti langsung dengan pola kita terkait dengan calon pengantin. Calon pengantin ini bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yakni KUA ini memahamkan kepada calon pengantin bahwasanya akhir-akhir ini memang di Indonesia ini persentase stunting ini meningkat. Nah, oleh karena itu bagaimana penekanan pencegahan stunting sedini mungkin kita lakukan dengan upaya kita memberi pembekalan kepada calon pengantin. Ini baru calon pengantin. Belum kepada usia remaja jelang nikah, tapi ini jelas ke calon pengantin. Jadi ada beberapa tips yang sudah kita sampaikan bagaimana pencegahan stunting untuk di kemudian hari. Fenomena yang sekarang itu pengajuan izin menikah Pak untuk anak-anak yang masih di bawah umur ketika mereka belum terlanjur hamil, belum terlanjur hamil, itu upaya KUA seperti apa? Dan kalau lanjur hamil duluan, itu upaya KUA seperti apa? Jadi mengacu kepada regulasi yang ada, perubahan undang-undang, revisi undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu kan sudah jelas. Perubahan revisi itu terkait dengan calon pengantin minimal usia 19 tahun dihitung sejak tanggal kelahiran, baik calon suami, baik itu calon istri. Tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya masyarakat hidup di desa dan pergaulan pada saat ini luar biasa, kita maklumi dan kita tahu sendiri bahwasanya sebelum 19 tahun pun ini terjadi pernikahan. Bisa kita katakan pernikahan yang dini. Sudah barang tentu resiko daripada pernikahan dini itu salah satunya juga akan terjadi stunting. Nah, oleh karena itu kita juga sudah membekali melalui program yang ada di kami terkait dengan pendewasaan usia nikah. Itu kita berkolaborasi dengan PLKB. Ya, sampai 19 tahun kalau sudah bisa melaksanakan pernikahan. Nah, karena faktor X, Mbak. Tapi jelas di situ regulasi mengatakan jikalau calon suami, calon istri belum mencapai umur 19 tahun melaksanakan pernikahan, ini bisa dengan catatan harus ada rekomendasi dari pengadilan agama. Nah, mungkin kenapa pengadilan agama merekomendasi untuk bisa melaksanakan pernikahan di KUA, yang jelas segala sesuatunya yang tahu adalah pengadilan agama. Mungkin faktor X. Nah, oleh karena itu kita juga selalu pendampingan jikalau terjadi pernikahan yang sudah ada rekomendasi dari pengadilan agama, kita tetap pendampingan bagaimana menuju rumah tangga yang sakinah, bagaimana kalau memang sudah pada saat ini mohon maaf sudah hamil, ya kita tetap pendampingan melalui PLKB, yakni program LC-MIL itu ya. Satu sisi kami juga mantau terus bagaimana perkembangan keluarga ini, karena apa? Mengingat usia ini usia dini, usia yang masih mempunyai jiwa emosional yang tinggi. Tidak semudah rumah tangga yang kita bayangkan, apalagi calon mantin atau pengantin yang pernikahannya dini itu pertama belum ada bekal sama sekali terkait dengan ilmu hidup berumah tangga. Kedua kali otomatis belum pernah melaksanakan hidup berumah tangga. Problem rumah tangga pasti muncul. Nah, kesiapan mental, kejiwaan secara psikis dan lain sebagainya itu betul-betul kita harus melakukan pendampingan yang ketat. Selama ini PUP-nya di Kecamatan Wungu termasuk tinggi, sedang atau rendah?
Kalau tahun 2002 ini kategori masih medium. Ya. Artinya kita juga tidak terlalu tinggi, terlalu tinggi. Ya itu karena peran dari pemerintah daerah dalam hal ini BKKBN, PLKB kecamatan dan selalu monitoring terus kepada desa. Iya Pak. Saya kira tidak begitu tinggi. Jadi untuk menentukan itu boleh menikah atau tidak itu di pengadilan agama, ya Pak. Jadi mereka membawa surat dari pengadilan agama baru mendaftarkan di KUA. Terus untuk surat rekomendasi yang dari kecamatan sama dari BKKBN itu setelah dari pengadilan agama atau sebelumnya? Tentunya dalam rangka ke pengadilan ini kan juga harus mendapat rekomendasi dulu dari pemerintah daerah kan. Berarti dari kecamatan. Dalam hari ini apa yang istilah dilihat dari lingkar lengan dan lain sebagainya. Mestinya kan dari kecamatan dulu. Nah ini mestinya kita juga sinergi dengan pengadilan agama. Kalau memang nanti dari pihak kecamatan dalam hal pendewasaan usia perkawinan ini dianggap bisa dan tidaknya, ya pengadilan mestinya juga menunggu daripada persyaratan itu juga harus menjadi salah satu rekomendasi pengadilan mengeluarkan rekomendasi kepada calon pengantin. Berarti nanti itu prosesnya ada TPK ya, tim pendamping keluarga. Berarti itu didampingi dulu untuk pemeriksaan kesehatan. Terus ini beresiko stunting atau tidak, baru nanti ke KUA yang terakhir gitu. Jadi penanganan stunting ini tidak bisa satu institusi, tidak bisa. Kita harus bekerja sama banyak pihak ya, Pak. Dari beberapa pihak, insya Allah kalau beberapa pihak ini sudah bersinergi, pencegahan stunting insya Allah akan segera terwujud. Oke, mungkin sekian dulu, terima kasih. Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Saya Pak Haji Abdul Wahid, PLT Kementerian Agama Kabupaten Madiun, sama Kepala Kemenak Kementerian Agama Kota Madiun. Kita dari BKKBN menjalin MOU dengan Kemenak tahun 2021. Di Kabupaten Madiun sendiri, adakah langkah-langkah yang dilakukan dari Kemenak, Pak? Jadi untuk pembinaan calon-calon pengantin ini, Kementerian Agama memang sangat getol ini menjalin komunikasi, koordinasi, kerjasama dengan BKKBN dalam rangka untuk memberikan pembinaan calon-calon pengantin ini perlu. Jadi masalah akidah, fikih, pernikahan, tujuan pernikahan perlu kita pahamkan. Bukan pernikahan hanya karena untuk melampiaskan hawa nafsu, tapi di situ ada nilai-nilai, ada nilai ibadah, ada nilai sosial dan lain-lain, termasuk mempersiapkan kerjasama dengan BKKBN ini dalam rangka membina keluarga tersebut ini supaya menjadi keluarga yang berencana, terencana, dan anak keturunannya itu sehat. Karena dari BKKBN nanti memberikan layanan, memberikan edukasi tentang kesehatan. Ini istrinya ini lagi libur, kapan itu harus merencanakan punya anak. Pengaturan seperti inilah nanti materi dari BKKBN itu pembinaan itu. Makanya kita sinergi BKKBN dengan Kementerian Agama. Gitu. Kalau di Kabupaten Madiun sendiri sudah berjalan seperti apa, Pak, untuk MOU-nya dengan BKKBN? Apakah sudah terjadi beberapa kali dari pembinaan perkawinan seperti ini? Ada program itu paten itu sudah dianggarkan dalam DIPA kami untuk kerjasama dengan BKKBN. Dan ini memang dua Kementerian Agama yang tidak bisa dipisahkan. Dari nilai agama saja baginya aja tidak cukup, tapi dari kesehatan supaya kita mendapatkan anak-anak yang betul-betul prosesnya itu sudah higienis. Kemudian anak nanti tumbuh menjadi cerdas, menjadi bersih. Kan itu kan perlu kesehatan. Jadi makanya kita masalah kesehatan di Kementerian Agama ini tidak kemudian memberikan edukasi sendiri, tapi kita
bekerja sama dengan yang profesional bersinergi, betul ya. Jadi bersinergi Kementerian dengan Agama profesional dengan nilai-nilai keagamaannya, kemudian BKKN profesional dengan kesehatannya. Ya, berarti sudah berjalan dengan baik Pak ya Sudah, kerjasama dengan ya stunting ini. sudah. Dan tiap KUA itu ada programnya, ada Ya. pertemuan 1-2 dan selanjutnya selalu kita kerjasama konsultasinya kepada BKKBN sehingga anak itu dari nilai agama itu juga halal, bagus, kesehatan betul-betul higienis sehat itu. Oke. Anaknya juga cerdas, Ya, gitu hasilnya. tidak stunting ya Pak. Tidak terjadi stunting. Apalagi kita itu persiapan untuk tahun emas Indonesia Oke, ya. Indonesia Emas Ya, itu memang nah, programnya Bapak Jokowi kan menurunkan iya, angka stunting nantinya. jangan sampai terjadi. Stunting kan berasal dari karena itu proses ya. Oke. Proses anak itu masalah kesehatan tidak paham Ya, ya. oke. Kemudian nilai-nilai agama itu kurang Oke. sehingga dipikir orang nikah ya hanya syukur nikah, Ya. akad sudah selesai. Pengetahuannya yang kurang. Ya, tapi ya. di situ kan ada beberapa materi yang perlu diedukasikan kan. Oke. Kesehatan. Oke, kita juga ada tim pendampingan keluarga dari desa-desa itu untuk mencegah stunting yang lebih baik. Kemudian kita juga mendorong sangat penting untuk melemahkan dan mengurangi anak-anak itu terjadi perceraian. Ya, Masalah sedikit cerai, masalah sedikit yang tidak begitu penting yang mudah-mudahan Oke, Pak. ya, itu supaya ya, menjadi keluarga yang langgeng. Oh iya, nggih, begitu Pak. Nggih. Terima kasih atas Ya, sama-sama. waktunya. Nggih, Nggih. ya, ya.